laki ketika menjadi tamu, hanya saja tetap dijaga pandangannya, ya Pak ya. Oke. Yang berikutnya, kalau dari sisi kapan waktu mengadakan walimatul ursi, sebenarnya Pak, tidak ada batasan kapan sunnah mengadakan walimatul ursi. Yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat Nabi, biasanya Pak, beliau melakukan walimah sesudah duhul. Ini istilah nih Pak nih. Duhul itu artinya jima Pak. Awalnya zaman itu. Makanya ini kan beda hari ini Pak ya. Kalau sekarang Pak, paginya walimah, siang keliru. Paginya akad, siangnya apa? Walimah. Malamnya namanya malam apa? Pertama, ya Pak ya. Oke ya. Di Indonesia biasanya terjadi walimah itu setelah akad, sebelum duhul. Bapak tahu duhul ya Pak ya? Duhul ya, jima ya Pak ya, tahu ya. Dulunya Pak, walimah itu ada setelah laki-laki perempuan itu duhul. Ya Pak ya, dulunya. Tapi yang enggak harus, ya, enggak harus dalam artian kalau sekarang belum duhul kok ternyata sudah walimah tidak dilarang. Paling-paling gempor, capek, kenapa? Sepanjang hari Pak berdiri nyalami tamunya, ya Pak ya. Makanya malamnya ketiduran. Ya. Enggak, jadi malam pertama, malam kedua yang ditunda gitu Pak ya. Makanya di sini nih awalnya Pak, dulunya tidak ada walimah kecuali setelah apa? Duhul. Dulunya. Oke ya. Yang berikutnya, kalau kita bicara mengenai menghadiri walimah apa hukumnya? Kalau tadi mengadakan walimah hukumnya apa? Sunnah, ya Pak ya. Tapi kalau menghadiri walimah, ternyata ulama beda pendapat. Ingat, kita baru ngomong syariatnya, belum ngomong tradisinya. Kenapa? Karena sekarang Pak, Bu, orang nggak hadir walimah itu macam-macam alasannya. Ada yang karena ada acara lain, ada yang karena nggak punya uang untuk nyumbang, ya Pak ya. Apalagi waktu musim-musim banyak pernikahan itu Pak, sehari bisa nyumbang 5 orang itu Pak, lumayan ya Pak ya. Nah, makanya Pak, kalau bicara mengenai hukum mendatangi walimah, dulunya awalnya yang diundang itu Pak, nyumbang atau enggak? Enggak. Dulunya Pak, walimah al-urus itu sebagaimana Bapak diundang seperti orang haji, keliru, 40 harian gitu Pak ya. Acara makan di rumah dah gitu aja. Ya. Makanya nggak ada acara spesifik dan orang yang datang ya cuma sekedar makan terus apa? Pulang. Makanya hari ini ketika terjadi walimah itu ada tambahannya, yaitu nulis tamu undangan ya Pak ya, nulis daftar tamu undangan terus masukin apa Pak? Amplop ya Pak ya. Oke, dikasih nama enggak Pak? Tergantung ya Pak ya. Kalau kasih merah-merah kasih nama. Kalau yang masih hijau Pak berarti belum matang ya Pak ya. Kasih nama enggak Pak? Enggak. Kadang-kadang jadi masalah begini, ngasihnya cuma hijau, yang datang istrinya 3-4 anaknya hadir semua Pak ya Pak ya. Dari pagi sampai sore muter mulu ya, ke bakso, kemudian ke apa namanya es krim gitu kan. Berarti untung dong Pak Ustadz. Ya ini kan hari ini Pak. Makanya dulunya awalnya itu kalau kita baca hadisnya, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Kalau kalian diundang walimah maka datanglah. Ya Pak ya. Makanya ada yang bilang datang walimah berarti perintah Nabi, berarti wajib. Oke. Tapi kebanyakan ulama bilangnya enggak. Karena kalau datang wajib berarti kalau enggak datang dosa. Ternyata enggak, ya Pak ya. Oke. Terus ada juga yang bilang sunnah dan ini kebanyakan. Kenapa? Karena kalau orang kok enggak datang kok tidak dosa berarti hukumnya sunnah, ya Pak ya. Hanya saja ada yang perlu diperhatikan ketika mengadakan walimah. Ya, ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya anak perempuan kan nanti akan ada walimah ya Pak ya. Oke. Yang diperhatikan yang pertama adalah tidak berlebihan. Ya, meskipun berlebihan ini Pak nanti bisa jadi sangat sangat subjektif. Ya Pak ya. Kalau dalam hadis, ya meskipun hadisnya ini nanti ulama beda pendapat terkait status sanadnya. Dari Ibnu Mas'ud Nabi menyebutkan begini, ta'amu awwali yaumin haqqun. Makanan walimah di hari pertama itu hak baik. Wa ta'amu yaumisani
sunnatun. Nah, kalau di hari kedua itu hukumnya sunnah. Tapi kalau sampai wa ta'amu yaumil salisi sum'atun. Kalau sampai mengundang sampai 3 hari, Pak, dulunya termasuk sum'ah. Ya, wa man sam'a Allahu bihi. Apa sum'ah itu? Sum'ah itu mirip dengan riya. Bedanya kalau riya itu dari ro'a yaro, ru'yatan. Yang artinya adalah pengen dilihat orang. Ya, Pak ya. Tapi kalau sum'ah dari kata sami'a yasma'u, yang artinya apa, Pak? Mendengar, yaitu pengen didengar oleh orang. Kenapa pengen didengar? Wah, hebat ya, itu walimahnya itu sampai 3 hari ngundang banyak orang, berarti duitnya banyak ya kan, itu Pak ya. Ternyata dalam Islam itu dianggap sesuatu yang sum'ah ya, dan sum'ah itu, Pak, termasuk persis dengan riya. Kadang-kadang orang itu nggak pengen dilihat, cuma pengen didengar namanya. Ada orang, Pak, nyumbang ke masjid ya, Pak ya, namanya nggak usah ditulis aja, tulis aja hamba Allah ya, Pak ya. Bagus kan, Pak ya? Alhamdulillah. Cuma kemana-mana suka bilang di masjid itu yang menyelesaikan proyek-proyek itu saya, tapi saya nggak mau dianggap sombong, makanya namanya saya ganti dengan hamba Allah ya, Pak ya. Nah, itu hamba Allah disebutkan, berarti namanya bukan riya tapi apa? Sum'ah. Ini yang pertama. Meskipun tadi ya berlebihan itu relatif, karena kadang-kadang orang itu, Pak, mau nggak mau tamunya banyak. Kalau diundang semua mau nggak bisa sehari ya, Pak ya. Tapi kalau nggak diundang nanti jadi iri, saya nggak diundang. Contoh Bapak jadi pejabat publik kan gitu ya, itu kan kadang-kadang ngundang eselon 1, nah nanti ngundang bawahnya kan gitu, Pak ya. Oke, boleh Pak Ustadz, nggak masalah. Yang tidak boleh itu ketika dibeda-bedakan antara undangan untuk orang kaya saja tapi orang miskinnya tidak diundang. Ya, ini yang larangan, Pak. Tapi kalau orang yang kantor jam sekian, warga umum jam sekian, itu tak masalah. Kenapa? Karena larangannya itu gini, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Syarrut to'ami, sejelek-jeleknya makanan, yaitu to'amul walimati, makanan walimah, yud'alahal aghniya'u, yang mana yang diundang hanya orang kaya, wa yutrakul fuqara'u, malah orang fakirnya malah tidak diundang. Wa man tarakat da'wata faqad asawaha wa rasulahu. Siapa yang diundang cuma orang kaya saja, yang miskin kok nggak diundang, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Pak ya. Ini larangannya, Pak. Yang kaya diundang, yang miskin tidak diundang. Tapi kalau dibedakan jamnya boleh nggak, Pak Ustadz? Tidak masalah. Contoh gini, yang orang kantor, teman-teman kantor dibatasi. Walimah untuk orang kantor jam 8 sampai jam 10 ya, Pak ya. Oke. Nanti untuk teman kampus jam 10 sampai jam 12. Oke. Untuk teman main jam 12 sampai jam 2 misalnya gitu ya. Selama tidak dibedakan antara orang kaya orang miskin, yang diundang yang kaya saja, itu tidak termasuk hal yang dilarang. Oke ya, dan ini dianggap apa? Syarut to'ami, sejelek-jeleknya apa? Makanan. Ya, Pak ya. Ini yang kedua. Kemudian yang berikutnya ya, perlu diperhatikan bagi yang mengadakan walimah adalah menghormati waktu sholat. Nah ini Pak, dalam bab sholat dan walimah itu menjadi salah satu yang gampang-gampang susah ya, Pak ya. Kak bisa orang mengadakan walimah ya di masjid, Pak. Tapi ternyata ketika di masjid, ketika waktu sholat, yang sholat, yang makan ya, Pak ya. Kadang-kadang kan begitu nih. Dan kadang-kadang yang nggak sholat itu siapa? Ya mempelainya laki-laki, mempelainya perempuan, atau bapak-bapak ibu-ibunya. Kenapa? Karena sedang dia apa? Rias ya, Pak ya. Orang itu kalau acaranya nikahan itu kok jam misalnya nih ya, kalau pas pagi sampai zuhur oke lah. Cuma kadang-kadang, Pak, orang ini malah lebih nurut ke
MUA, apa MUA itu? Make up artis ya Pak ya, make up apa namanya, tukang make up daripada nurut kepada Allah. Kenapa? Karena jamnya sholat malah nggak sholat, gara-gara apa? Nanti dulu aja, nggak usah sholat dulu. Kenapa? Ini kan bedaknya mahal ya Pak ya. Lagian juga walimah kan sesekali doang seumur hidup. Nanti sholat kan bisa besok lagi ya Pak ya. Kalau dosa kan bisa tobat. Ini yang gampang Pak, susah Pak. Saya itu, teman saya itu nikah. Padahal tempatnya itu